Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama kita buat Nutrigelnya dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk Nutrigelnya aku pakai yang rasa kelapa, tapi kalau kalian mau pakai yang lain juga boleh. Ini aku pakai Nutrigel yang ukurannya gede. Sesuai petunjuk aja ya teman-teman ya buatnya. Ini kurang lebih airnya aku pakai 700 ml. Ini aku nggak pakai gula sama sekali, soalnya aku pengen pure rasa Nutrigel aja. Soalnya kalau dikasih rasa gula pun nanti kalau udah dimasukin ke dalam air es, gulanya tuh hilang teman-teman. Jadi ini di sini aku masak Nutrigelnya tanpa gula ya. Kita masak seperti biasa aja, sambil diaduk terus supaya nggak bergerindil. Ini kalau udah matang atau udah mendidih, kita langsung aja cetak ya teman-teman ya. Dicetak di tempat kotak aja biar nanti kita lebih gampang buat motong-motongnya. Ini aku taruh di bento aja. Karena Nutrigelnya ini agak lama bekunya, jadi aku saranin buatnya pertama kali seperti ini ya teman-teman ya. Kalau udah selesai dicetak semuanya, kita langsung aja ke next. Lanjut aku bakal buat air gulanya dulu. Untuk air gulanya tuh gampang banget. Aku pakai gula setengah kilo. Dan aku bakalan tambahin air kurang lebih 250 ml aja. Jadi untuk airnya jangan terlalu banyak-banyak teman-teman ya. Kalau kalian mau 1:1 juga boleh. Cuman kalau kebanyakan air nanti kita masaknya juga agak lama ya teman-teman ya. Ini kalau kalian pengen ada perasannya, ini boleh banget dikasih vanila atau daun pandan. Di sini aku pakai vanila aja, tapi kalau nggak ada semuanya ini bisa di skip untuk perasannya, soalnya nggak pengaruh banget. Kita masak seperti biasa aja. Kalau kalian pengen air gulanya itu lebih manis, ini tuh kita buatnya tuh agak kental gitu loh teman-teman. Jadi nggak cukup cuma mendidih aja. Jadi kita tunggu sampai dia susut, dia sampai kental gitu. Jadi ngomongnya tuh sampai bener-bener mateng gitu loh. Kalau nggak mateng biasanya air gulanya tuh kurang terlalu manis. Jadi aku saranin kalau kalian buat air gula masaknya agak lama. Semakin dia kental semakin manisnya tuh mantep gitu loh teman-teman. Itu sih setahu aku ya, soalnya aku pernah buat yang asal mendidih aja dan itu tuh manisnya gak enak sama sekali. Jadi kalau kalian pengen air gulanya tuh mantuliti, kita buat agak sedikit kental. Sorry banget aku ngomongnya agak terbata-bata karena beberapa hari ini aku tuh nggak buat video dulu ya teman-teman ya. Soalnya ya gitu, lagi cuaca lagi nggak bagus gitu loh. Jadi kena flu berat. Lanjut karena di sini aku pengen buat jus, bukan jus sih sebenarnya, kayak minuman jagung gitu. Jadi di sini aku butuh secukupnya jagung manis. Sebenarnya jagung manis aku tuh kayak kelamaan gitu loh teman-teman. Jadi aku saranin kalau kalian buat minuman yang aku buat ini, dipastiin lagi jagungnya tuh bener-bener fresh ya teman-teman ya. Aku tuh beli jagung yang udah kupasan gitu dan aku diemin di kulkas. Dan kulkasnya tuh 0 teman-teman. Jadi kayak dia agak sedikit asem-asem gitu loh, karena orangnya tuh ngebukanya nggak terlalu rapi, jadi banyak banget yang udah busuk gitu. Jadi aku ambil yang bagus-bagus aja. Sebenarnya tuh ya nggak boleh dibuang sih sebenarnya, soalnya ya masih bisa dipakai. Jadi aku pakai yang bagus-bagus aja. Jadi sorry kalau kalian lihat jagung aku ada yang boleng-boleng gitu, karena aku buang yang udah nggak layak makan gitu. Ini untuk jagungnya pakai secukupnya aja. Kemarin aku beli 2 bungkus, harganya cuma 7 ribuan aja. Ini kalau udah disayat semuanya kayak kita buat dadar jagung, kita langsung aja siap rebus ya teman-teman ya. Untuk airnya secukupnya aja, asal si jagung manisnya itu matang. Di sini biar ada gurih-gurihnya aku bakalan kasih garam kurang lebih 1 sendok makan. Terserah sih kalian mau pakai apa enggak. Cuman kalau pakai garam itu lebih gurih, lebih enak, lebih mantul gitu loh. Untuk airnya aku pakai 100 ml aja. Setelah itu kita langsung aja rebus. Jadi kalau kalian pengen jagungnya banyak, dibanyakin juga nggak apa-apa. Jadi untuk jagungnya ini nggak perlu ada takarannya. Aku tuh terinspirasi buat minuman itu karena di tempat aku tuh sebenarnya seharusnya sekarang ini musim hujan teman-teman. Cuman karena efek dari Gunung Semeru juga di sini tuh super panas banget. Panasnya tuh kayak nggak umum gitu loh. Jadi aku sok ngide aja biar siang-siang itu ada yang seger-seger. Jadi aku buat es jagung ini tuh laris manis pas aku buat ini, saking enaknya. Soalnya kayak baru pertama kali gitu loh teman-teman. Biasanya kan jagung itu di blender atau di buat dadar jagung atau yang lain-lain ya. Ini tuh aku buat utuh-utuh kayak gini jadiin minuman, dan ini tuh kayak enak banget lah pokoknya. Itu tadi kalau jagung manisnya udah mateng, kita langsung aja potong-potong Nutrigel yang udah kita siapin tadi ya teman-teman ya.
Serius, aku nggak bohong, tapi ini tuh Nutrigelnya agak keras dan ini yang aku mau. Jadi tekstur Nutrigelnya tuh nggak kenyal-kenyal gitu loh teman-teman. Soalnya kan ini rasa kelapa ya. Jadi kalau rasa kelapa itu teksturnya emang agak keras seperti ini. Dan ini rekomen banget sih kalau kalian pengen jualan minuman pakai yang ini. Soalnya kalau pakai yang rasa buah biasanya tuh kayak lembek-lembek gitu loh. Jadi kenyalnya banget. Tapi kalau ini tuh ya nggak terlalu kenyal dan nggak terlalu lembek. Kita langsung aja potong-potong dadu ukurannya, terserah kalian sih kalau mau potong dadu atau kayak gimana. Dan ini tuh telan aku nggak kotor ya teman-teman ya, cuman ya gitu warnanya udah kayak gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, kita potong-potong aja. Kelihatannya kotor, aku aja ngelihat kayak ngeganggu banget, tapi serius kalau nggak di kamera itu nggak sekotor itu. Mungkin karena ketajaman kamera aku jadi dia tuh kelihatan kotor banget. Kita potong semuanya sampai habis. Kalau udah dipotong semuanya, kita langsung aja campurin semua topping. Sebenarnya aku tuh pengen kasih selasih kemarin teman-teman, cuman waktunya tuh mepet banget, jadi ya udahlah ya. Kita untuk toppingnya pakai Nutrijel sama jagung aja. Terus sorry banget di sini karena gimana ya, maksudnya tuh aku tuh pengennya esnya tuh emang aku potong gede-gede kayak gini biar nggak cepet leleh teman-teman, soalnya kan mau stok buat siang hari. Jadi aku potong es batunya gede-gede ya kayak gitu. Pokoknya setelah es batunya dimasukin semuanya, kita langsung aja siramin air gula yang udah kita buat tadi. Jadi air gulanya itu nggak aku sisain sama sekali. Soalnya kenapa? Air esnya nanti kan bakal mencair ya teman-teman ya. Takutnya kalau udah mencair dia rasanya kurang manis, jadi aku masukin aja semuanya. Dan dijamin ini tuh super seger, ada asin-asinnya gitu. Enak lah pokoknya. Soalnya ini tuh kayak menu baru gitu loh. Biar warnanya juga cantik, nggak terlalu bening-bening banget. Aku rekomen dikasih susu. Tapi kalau kalian mau pakai santan boleh, tapi aku lebih rekomen pakai susu ya. Ini susunya sebenarnya aku cuman kayak kira-kira aja sih. Yang penting berasa aja, jadi nggak semuanya aku tuangin. Jadi ini kurang lebih 3/4-nya gitu loh, jadi nggak semuanya. Tapi kalau mau disemuain juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau kalian pengen hemat seperti yang aku buat ini ya, jangan terlalu banyak-banyak, cukup biar warnanya tuh sebening susu gitu loh. Emang semua kayak putih susu. Serius teman-teman, aku tuh gara-gara sakit ini lidah aku tuh rasanya kayak belok-belok gitu loh kalau ngomong-ngomong. Soalnya emang udah beberapa hari nggak megang kamera, nggak megang editan kayak gini juga, jadi sorry banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku jadiin. Ini tuh enak banget. Mungkin dari segi tampilan ini kurang cantik soalnya Nutrigelnya warnanya bening, tapi serius teman-teman, ini tuh isinya nggak pelit, jadi bener-bener full isi. Jadi ini tuh kelihatannya es batu, tapi sebenarnya ini bukan es batu teman-teman, ini tuh Nutrigelnya karena emang warnanya mirip banget kayak es batu. Aku kemarin lupa untuk ininya jadinya berapa, tapi ini serius ini jadinya banyak banget dan seger abis teman-teman. Jadi kalau kalian pengen varian baru dan mencleng dari yang biasanya kita buat, silakan buat es campur jagung. Ngomongnya ya nggak sih, aku juga nggak ngerti ini tuh mau dinamain apa. Tapi ini karena kegabutan aku, karena emang super panas banget di sini teman-teman. Jadi kalau siang kayak kebakar muka itu, pada di dalam rumah tetap kebakar. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh seger, manis, terus ada gurih-gurihnya gitu. Dan jagungnya tuh kalau kita kunyah awalnya asin, terus kalau dikunyah lama-lama jadi manis, paham gak sih? Serius ini enak banget. Kalau kalian penasaran sama varian jagung ini, sok langsung aja dicobain di rumah. Apalagi sebentar lagi udah mau masuk bulan puasa ya teman-teman ya. Cocok banget jadi referensi takjil. Sorry banget aku udah bahas-bahas takjil. Thank you buat kalian yang udah nonton.